Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan PPT dengan judul Analisis Manajemen Strategi pada PT Persero Tbk. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Oke, dimulai dari saya sendiri, yaitu Angelita Aprilia Gunarto. Yang kedua ada Fatir Moyasa Ramadhani. Yang ketiga ada Muhammad Rifaldi Gunawan. Yang keempat ada Muhammad Rizky Putra. Yang kelima ada Tamara Mudi Aska. Dan yang terakhir Irwansyah Reva Wardana. Oke, karena perkenalan sudah selesai, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu yang seperti yang sudah saya sebutkan, analisis manajemen strategi pada PT PP Persero Tbk. Nah, di bab 1 ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di bab 1 ini aku akan menjelaskan tentang sedikit profil perusahaan Persero Tbk. Perusahaan BUMN yang berdiri sejak 1953 dan bergerak di sektor konstruksi, EPC, properti, energi, serta infrastruktur dengan mayoritas saham dimiliki pemerintah 51%. Perusahaan ini dikenal unggul dalam proyek strategis nasional. Struktur organisasi PT PP Persero Tbk ini menggunakan pendekatan fungsional. Perusahaan dibagi berdasarkan fungsi kerja seperti operasional, keuangan SDM, pemasaran, dan sebagainya. Di puncak struktur terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memimpin seluruh unit strategis. Lalu di sini ada kekuatan perusahaan. Berpengalaman lebih dari 65 tahun di industri konstruksi nasional, dikenal atas reputasi kualitas tinggi dan kepercayaan publik, menerapkan teknologi canggih seperti building information, memiliki SDM profesional, sistem pendanaan yang kuat, dan kemitraan strategis. Lalu ada pesaing utama di sini, ada PT Wijaya Karya Wika, PT Adi Karya Adi, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Citra Marga. Lalu ada persaingan industri, mayoritas proyek berasal dari pemerintah melalui mekanisme tender terbuka, sehingga perusahaan harus bersaing dari segi harga, kualitas, dan efisiensi. Lalu ada posisi pasar, PT PP Persero Tbk termasuk 5 perusahaan konstruksi nasional terlibat aktif dalam proyek strategi seperti tol, bandara, dan EPC. Lalu ada prospek bisnisnya di sini, peluang besar dari program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur IKN, jalan, jembatan, bandara, dan lain-lain. Permintaan terus tumbuh akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Lalu pada bab 2 di sini menjelaskan tentang visi, evaluasi, rekomendasi perbaikan. Lalu ada visi PT Persero Tbk yang menjadi kontraktor pilihan utama yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan didukung keuangan yang sehat. Rekomendasi perbaikannya menjadi kontraktor pilihan utama yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan didukung keuangan yang sehat. Lalu di sini kita bisa lihat evaluasinya, menjelaskan cita-cita perusahaan, ditulis perspektif pelanggan, jelas dan singkat, penyebutan produk dan industri, menjelaskan produk dan industri secara spesifik. Lalu pada slide selanjutnya, misi, evaluasi, rekomendasi perbaikan. Misi PT Persero Tbk menyediakan konstruksi dan EPC dengan fokus pada pengembangan gedung dan infrastruktur berbasis data, tata kelola perusahaan yang baik, manajemen KHSE, manajemen risiko, dan prinsip berkelanjutan. Lalu yang kedua, menciptakan nilai tambah opsional bagi pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, ada mewujudkan talenta unggul dan tangguh dengan proses pemenuhan, pengembangan, dan evaluasi yang selaras. Lalu rekomendasi perbaikannya, untuk PT Persero sendiri menyediakan jasa konstruksi dan EPC yang berfokus pada pengembangan gedung dan infrastruktur dengan prinsip tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan inovatif. Lalu di sini kita bisa lihat evaluasi dari misi PT Persero Tbk tersebut. Di slide selanjutnya ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang tersebut
ikut serta membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materi dan spiritual. Rekomendasi perbaikannya menjadi salah satu penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan kontribusi PDB melalui proyek-proyek yang mengutamakan kebutuhan rakyat serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Lalu kita di sini bisa melihat evaluasi jangka panjang dari PT Persero Tbk. Oke, terima kasih kepada Bang Rizky buat presentasinya. Oke, di bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tamar Mudia SK. Di sini saya akan membahas bab 3 dan bab 4. Jadi di sini bab 3, saya akan menjelaskan tentang audit lingkungan eksternal mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legalitas yang mempengaruhi organisasi. Semua faktor ini harus dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kondisi di eksternal. Jadi di sini ada faktor politiknya dan faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan dan legalitas. Next. Selanjutnya ada 5 faktor peluang. Pada slide ini berisikan tentang faktor pendukung seperti kebutuhan dan permintaan pasar, perkembangan teknologi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Faktor internal seperti sumber daya manusia yang kompeten dan modal serta investasi yang cukup, dan faktor eksternal seperti persaingan pasar yang sehat dan kondisi ekonomi global yang stabil. Semua faktor ini berperan dalam menciptakan peluang bagi organisasi. Selanjutnya, itu ada FM Matrix. Nah, pada hasil FM Matrix ini PT PP Persero itu menunjukkan memiliki posisi yang kuat di industri sejenis dengan nilai audit sebesar 85,5% yang menempatkan perusahaan pada kategori sangat baik. Komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan telah berkontribusi pada pencapaian ini, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 20% dalam 2 tahun terakhir. Prestasi ini patut diapresiasi dan menjadi motivasi penting untuk masa depan. Lanjut. Jadi ini ada tabel peluang dari PT Persero, dan ini selanjutnya ada ancaman dari FM Matrix-nya dari PT Persero dengan skor totalnya itu ada 2,61. Selanjutnya, jadi hasil auditnya itu menunjukkan bahwa PT Persero Tbk memiliki posisi yang kuat untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi nasional, dan kemajuan teknologi konstruksi hijau. Namun, perusahaan harus waspada terhadap risiko seperti ketidakpastian politik, perubahan harga bahan baku, dan perubahan undang-undang pemerintah yang dapat mempengaruhi operasinya. PT PP dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri konstruksi Indonesia dengan strategi yang tepat untuk mengelola peluang dan risiko ini. Selanjutnya, jadi di sini ada tabel CPM Competitive Profile Matrix, dan ditampilkan pada tabel mencakup berbagai departemen dengan kolom-kolom seperti anggaran, di kinerja keuangan, atau laba bersih margin, terus ada efisiensi operasional dan pengelolaan proyek, lalu ada inovasi dan teknologi, digitalisasi RD&D,
lalu ada manajemen risiko dan restrukturisasi, lalu ada reputasi dan hubungan pemerintah. Dan di sini tuh menunjukkan angkanya itu di 3,2 di PTPP, lalu di 1,55 di Waskita Karya, lalu ada 2,75 di PT Adikarya, dan di PT CMNP itu ada 2, di PT Hutama Karya ada 3,85. Lanjut, next. Pada bab 4 itu menjelaskan tentang audit lingkungan internal. Nah, di sini ada di bidang manajemen, jadi ada saluran pengawasan intern SPI PT Persero memastikan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, peraturan lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Lalu kedua ada marketing. Di sini PT Persero memastikan produk dikenal dan diterima masyarakat. Lalu yang ketiga ada keuangan. Divisi keuangan di PT Persero ini mengelola pemasukan dan pengeluaran untuk memastikan stabilitas perusahaan. Lalu yang keempat ada produksi. Di sini PT Persero memastikan produk berkualitas tinggi, tersedia tepat waktu, dan teknologi modern dan otomatisasi. Lalu di yang keempat itu ada yang kelima ada RD&D. PT Persero berperan penting dalam inovasi produk dan peningkatan daya saing. Lalu yang terakhir ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini penting bagi PT Persero untuk mengelola data, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat keputusan. Next. Lalu di sini ada analisis rantai nilai. Nah, di sini PT Persero itu fokus perusahaannya itu mengelola rantai pasok yang efisien, operasi konstruksi dengan teknologi seperti Autodesk Construction Cloud, dan logistik keluar untuk penyelesaian proyek tepat waktu. Lalu aktivitas pendukungnya mencakup pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan pengadaan, termasuk sistem e-procurement untuk efisiensi dan kepatuhan terhadap standar kualitas dan keselamatan kerja. Hingga kuartal 1 2025, PTPP mencatatkan kontrak senilai 6,275 triliun, meningkatkan 32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lanjut. Selanjutnya di sini ada tabel EV Matrix. Nah, di sini ada kekuatannya, ada sistem audit internal yang kuat, SPI dan penerapan ISO 37001 dan CSA. Terus ada kepercayaan publik tinggi sebagai BUMN, pengelolaan keuangan transparan dan sesuai standar akuntansi, efisiensi operasional melalui teknologi dan otomatisasi, komitmen terhadap inovasi melalui divisi R&D dan kerjasama eksternal, penerapan sistem informasi modern atau ERP dan CRM untuk efisiensi dan layanan. Terus di sini juga ada kelemahan, weakness, persaingan dengan perusahaan swasta yang lebih fleksibel, tantangan birokrasi dan keterbatasan anggaran dalam RD&D, ketergantungan pada ketersediaan bahan baku dan biaya produksi, risiko keamanan data, dan ancaman cyber dalam sistem informasi, ketergantungan pada proyek pemerintah sebagai sumber pendapatan utama. Dan berdasarkan hasil perhitungan matriks IV,
Total skor yang diperoleh adalah 2,53 yang menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi rata-rata dalam memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan internalnya. Nah, ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki beberapa kekuatan signifikan seperti sistem audit internal yang kuat, kepercayaan publik sebagai BUMN, dan pengelolaan keuangan yang transparan. Namun masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan seperti ketergantungan pada proyek pemerintah, tantangan birokrasi dalam R&D, serta risiko keamanan data. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki sembari mengatasi kelemahan internal secara strategis untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya, di sini terdapat IE matriksnya. Nah, berdasarkan hasil IE matriks, PT Persero Tbk berada pada kuadran 5 dengan skor FV 2,61 dan skor IV 2,53 yang menunjukkan posisi perusahaan dalam kondisi internal dan eksternal yang sedang. Posisi ini merekomendasikan strategi hold and maintain, yang berarti perusahaan perlu mempertahankan stabilitas operasional sambil meningkatkan efisiensi, terutama melalui optimalisasi teknologi, rantai pasok, dan seleksi proyek strategis yang lebih menguntungkan. Pendekatan ini juga mendorong perusahaan untuk menjalin aliansi strategis guna meningkatkan daya saing dan mengurangi risiko di tengah dinamika industri konstruksi nasional. Di sini saya akan menjelaskan isi bab 5. Apa sih bab 5? Ngejelasin tentang apa aja. Di sini bab 5 ngebahas strategi exiting yang diterapkan TPP Persero di berbagai level, mulai dari fokus pada bisnis inti dan efisiensi portofolio melalui divestasi anak usaha non inti hingga ekspansi strategis di sektor air bersih. Next. Oke, di sini ada slide pertama di slide bab 5 ya, ngebahas strategi level korporasi. Nah, yang di sini kita fokus pada bisnis inti. Nah, PT PP Persero Tbk menerapkan strategi korporasi dengan fokus pada penguatan bisnis inti di sektor konstruksi dan infrastruktur. Salah satu langkah utamanya adalah melakukan divestasi 2 anak usaha non inti di bidang air dan kereta apian senilai 3 triliun untuk menyederhanakan struktur bisnis dan memperkuat arus kas. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan bisnis air bersih melalui PP infrastruktur dengan investasi 1,5 triliun untuk mengelola 7.060 liter per detik air di berbagai wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, PT PP mengadopsi teknologi digital Autodesk Construction Cloud yang mampu meningkatkan akurasi proyek, mengurangi limbah, dan menekan biaya. Next. Kedua, strategi level bisnis dan fungsional. Pada level bisnis, PT PP fokus pada proyek-proyek strategis nasional, seperti pembangunan rumah sakit, bendungan, dan infrastruktur desa. Di awal 2025, perusahaan berhasil meraih kontrak baru sebesar 2,9 triliun, melebihi target bulanan dan menunjukkan performa yang kuat. Kontrak ini berasal dari sektor swasta sebesar 47,31%, dari pemerintah 38,58%, dan BUMN sebesar 14,11%. Ini tuh mencerminkan portofolio yang terdiversifikasi. Menghadapi pemerintah baru, PT PP melakukan penyesuaian strategi sesuai prioritas kebijakan Presiden Prabowo. Hal ini menjadi bentuk adaptasi terhadap dinamika kebajikan nasional, termasuk diversifikasi proyek agar tetap relevan dan kompetitif. Nah, pada level fungsional, strategi difokuskan pada 5 aspek utama. Yang pertama ada operasional, yaitu meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi dan optimalisasi rantai pasok. Terus ada keuangan, mengelola arus kas dengan hati-hati dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada pemasaran dan bisnis, memperkuat posisi di
pasar konstruksi nasional dengan pendekatan strategis dan kolaboratif. Yang keempat ada sumber daya manusia atau SDM, yaitu mengembangkan talenta unggul melalui pelatihan rekrutmen dan sistem evaluasi kinerja. Yang kelima ada hukum kepatuhan, yaitu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi peraturan yang berlaku secara ketat. Next, di bab 6 kita akan membahas analisis dan pemilihan strategi korporasi. Nah, apa sih Bang Irwan yang dibahas di bab 6 ini? Nah, bab 6 membahas analisis pemilihan strategi korporasi PT PP Persero Tbk menggunakan matriks EFE dan IFE yang menunjukkan posisi perusahaan dalam kondisi sedang, baik secara internal maupun eksternal. Nah, di sini kita bahas analisis dan pemilihan strategi korporasi. Nah, pada tahap pencocokan strategi, PT PP Persero Tbk menggunakan SWOT matriks untuk merumuskan strategi berdasarkan kombinasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menghasilkan alternatif seperti ekspansi pasar, efisiensi biaya melalui digitalisasi, dan diversifikasi proyek. Sementara itu, hasil IE Matrix menempatkan PT PP di kuadran 5, yaitu apa sih Bang kuadran 5? Ya, hold and maintain, seperti yang dijelaskan di Tamara tadi, kan dilihatin tuh gambarnya. Nah, PT PP itu ada di kuadran 5. Nah, yang merekomendasikan strategi penetrasi pasar dan stabilisasi portofolio sebagai langkah mempertahankan posisi perusahaan yang stabil namun belum optimal. Yang pertama ada EFE Matrix 2,61 menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang eksternal meskipun masih ada ruang peningkatan menghadapi ancaman politik dan regulasi. Yang kedua ada IFE Matrix yang nilainya itu 2,53. Itu tuh menunjukkan kekuatan internal udah cukup baik lah, namun ada kelemahan seperti birokrasi dan ketergantungan pada proyek pemerintah seperti yang bisa dilihat di PPT. Nah, yang ketiga ada kompetitif profil matrix, yaitu disingkat CPM. Nah, PT PP menempati posisi kedua setelah PT Hutama Karya dengan keunggulan pada reputasi, efisiensi proyek, dan manajemen resiko. Next. Nah, oke, di slide terakhir ini ada pemilihan strategi dan keputusan final. Berdasarkan analisis yang dilakukan, PT PP memilih sejumlah strategi korporasi utama untuk jangka menengah dan panjang. Yang pertama nih, ada diversifikasi portofolio bisnis, yaitu perluasan ke sektor energi baru dan terbarukan serta properti komersial sebagai upaya memperluas sumber pendapatan dari luar konstruksi. Nah, yang kedua, ada ekspansi pasar internasional. Jadi PT PP ini ekspansi ke luar negeri itulah. Fokus pada proyek di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika untuk memanfaatkan peluang global serta mengurangi ketergantungan pasar domestik itu. Yang ketiga ada transformasi digital dan inovasi. Apa sih Bang transformasi digital dan inovasi? Nah, itu implementasi teknologi berbasis cloud dan BIM atau dipanjang Building Information Modeling secara menyeluruh dalam proyek-proyek untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Oke, di sini saya Angelita akan membahas tentang bab 7, implementasi digital dan inovasi. Nah, di zaman sekarang, semua perusahaan harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi biar tetap bisa bersaing, termasuk PT PP Persero ini. Nah, dalam bab ini kita akan membahas bagaimana PT PP Persero menerapkan digitalisasi dan inovasi di berbagai bidang, mulai dari manajemen sampai sistem informasi. Nah, yang pertama ada manajemen. Di bagian manajemen, PT PP sudah mulai mengadopsi cara kerja baru dengan gaya kepemimpinan yang mudah yang mendukung perubahan. Nah, jadi para pemimpin tidak hanya memimpin tapi juga mendorong karyawannya untuk berinovasi nih. Struktur organisasi dibuat jelas supaya semua orang tahu tugasnya masing-masing. Dan komunikasi antar tim juga diperbaiki biar semua bisa bekerja sama dengan baik. Oke, yang kedua ada operasional. Dalam operasional sehari-hari, PT PP menerapkan prinsip Lean Construction
dan menggunakan sistem ERP. Tujuannya supaya proses kerja jadi lebih efisien dan tidak boros. Nah, misalnya, semua bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proyek bisa dipantau dengan baik nih, jadi nggak ada yang kurang atau kelebihan. PTPP juga menggunakan sistem pemantauan proyek secara real time. Oke, yang ketiga ada pemasaran. Di bagian pemasaran, PTPP nggak cuma jualan asal-asalan, tapi sudah punya strategi yang jelas. Mereka fokus ke segmen pasar tertentu, pakai bauran pemasaran 7P, dan membangun reputasi sebagai perusahaan yang menyediakan jasa konstruksi berkualitas tinggi dan inovatif. Nah, yang keempat ada keuangan. Pengelolaan keuangan juga nggak kalah penting di sini, karena PTPP punya cara supaya keuangan perusahaannya tetap sehat, yaitu dengan mengalokasikan anggarannya secara tepat, mengontrol pengeluaran supaya nggak boros juga, dan memiliki proyek-proyek yang punya potensi besar untuk mendatangkan keuntungan. Nah, yang kelima ada R&D atau Research and Development. Nah, di sini inovasi nggak datang begitu aja, makanya PTPP punya program R&D atau penelitian dan pengembangan. Mereka bikin program kayak PP Awards untuk memotivasi karyawannya agar terus berinovasi. Nah, selain itu PTPP juga rajin kerjasama dengan pihak luar, misalnya universitas atau perusahaan lainnya. Nah, yang keenam, yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen. Nah, ada sistem informasi manajemen ini, PTPP pakai sistem ERP dan SAP yang sudah terintegrasi untuk mendukung semua aktivitas proyeknya, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Mereka juga pakai teknologi berbasis cloud, jadi semua data proyek diakses dengan sangat mudah, bahkan dari lokasi proyeknya langsung. Dengan cara ini, mereka mengerjakan sesuatu itu jadi lebih efisien, lebih cepat, dan transparan. Oke, boleh next. Oke, bab 8 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini bab 8 yaitu evaluasi strategi pada PTPP Persero Tbk. Di sini ada dari segi manajemennya. Dari sisi manajemen, perusahaan berhasil meningkatkan kontrak baru sebesar 34,31% pada 2023 dan terus memperkuat penerapan Good Corporate Governance atau GCG serta manajemen risiko proyek, khususnya proyek besar seperti di IKN. Terus dari segi pemasarannya, PTPP Persero meraih penghargaan Platinum di BUMN Branding dan Marketing Award 2024. Lalu ada bangun citra perusahaan lewat kolaborasi, contohnya Monash University dan Cyber Security Masterclass. Terus ada manfaat itu PTPP mengadopsi teknologi BIM sejak 2015, pelopor nasional. Lalu BIM diterapkan di berbagai proyek besar seperti Jembatan Teluk Kendari dan PIK 2. Lalu ada tantangannya dari operasi PTPP, yaitu butuh investasi IT dan pelatihan SDM, terutama di lokasi terpencil. Oke, selanjutnya masih dievaluasi strategi pada PTPP. Dari segi perencanaan darurat, PTPP punya risk register dan kontingensi budget per proyek. Lalu terapkan di Disaster Recovery Plan atau DRP dan Business Continuity Plan atau BCP. Lalu ada rutin melakukan simulasi krisis, siaga, tanggap, darurat. Dari segi sistem informasi manajemen, PTPP menggunakan SAP ERP, PMIS, BIM, dan Dashboard Business Intelligence. Lalu sistem mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Lalu ada pilar utama dalam transformasi digital perusahaan. Lalu di keuangan PTPP Persero Tbk, pendapatan tumbuh 9,28%, laba bersih naik 52,5% di kuartal 2 di tahun 2024. Terus lalu ada tantangannya, rasio utang tinggi atau debt to equity 2,79. Solusi dari PTPP ialah rekonstruksi utang, lalu fokus pada proyek margin tinggi. Dan di segi R&D, PTPP fokus pada inovasi teknologi, green building, dan digitalisasi. Lalu kembangkan BIM,
konstruksi modular dan ERP terintegrasi. Selanjutnya kolaborasi riset dengan universitas dan mitra teknologi. Lalu di bab selanjutnya itu di bab 9 ada isu utama manajemen strategi pada PT PP Persero Tbk. Di sini ada etika bisnis, yaitu komitmen terhadap good corporate governance atau GCG, lalu pengelolaan whistleblowing system atau WBS secara independen, ada juga sistem terbuka bagi internal dan eksternal perusahaan, menjamin kerahasiaan pelapor dan memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas. Lalu di segi tanggung jawab sosial atau CSR mengacu pada 4 pilar BUMN, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan UMK. Contoh, ada program air bersih di Kupang NTT pada tahun 2024. Lalu pelatihan, kewirausahaan, fasilitas umum, donasi pendidikan. Selanjutnya ada keberlanjutan lingkungan. Di sini ada implementasi green konstruksi dan efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan material ramah lingkungan. Selanjutnya ada pengolahan air dan pengurangan emisi karbon. Dan yang terakhir itu ada patuh regulasi lingkungan dan raih penghargaan sustainability. Selanjutnya di sini ada rekomendasi 5 tahun ke depan dari isu utama manajemen strategi pada PT PP sendiri. Di sini ada digitalisasi pelatihan etika berbasis kasus nyata dan e-learning. Terus ada integrasi etika ke KPI karyawan dan pimpinan. Lalu ada audit etika tahunan dan publikasi ethical perform report dan selaras dengan prinsip ISO 26000. Di sini yang pertama itu rekomendasi terhadap etika bisnis dari PT PP sendiri. Terus selanjutnya ada rekomendasi 5 tahun dari selanjutnya itu fokus pada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, lalu program UMKM, kewirausahaan, digitalisasi usaha mikro, lalu ada kemitraan multi pihak seperti universitas, NGO, dan Pemda. Selanjutnya ada perencanaan berdasarkan pemetaan kebutuhan lokal, dan yang terakhir ada kolaborasi, yaitu efektivitas dan dampak jangka panjang. Selanjutnya ada rekomendasi 5 tahun ke depan ISO 14001. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rivaldi Gunayanto. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 yaitu internasional perusahaan. Jadi PT PP Persero ini telah menjalankan program internasionalisasi yang signifikan. Nah, hal itu tuh dapat dibuktikan melalui beberapa hal. Yang pertama di sini ada dibahas yaitu kerjasama antara PT PP dengan Filipina, yaitu membangun proyek kereta komuter, lalu ada proyek dengan Timor Leste. Yaitu PT PP mendapat kepercayaan dari pemerintah Timor Leste untuk mengerjakan beberapa proyek. Lalu untuk evaluasi, selain di Asia Tenggara, pasar Timur Tengah juga menjadi target ekspansi penting bagi PT PP karena wilayah ini memiliki permintaan yang tinggi terhadap fasilitas modern, baik itu seperti universitas, perumahan mewah, dan lain-lain. Untuk rekomendasi, pasar yang direkomendasikan untuk PT PP ini untuk ekspansi berikutnya adalah ada di Afrika Timur dan juga Asia Selatan, khususnya negara-negara seperti Kenya, Ethiopia, Bangladesh, dan juga India. Untuk di tahun mendatang, PT PP Persero ini disarankan untuk memperluas pasar internasionalnya ke kawasan Asia Selatan dan Afrika Timur dengan menargetkan negara-negara seperti Bangladesh, India, Kenya, Ethiopia, dan lain-lain. Boleh di next? Untuk kesimpulannya, PT PP Persero menunjukkan posisi yang kuat dalam industri konstruksi nasional melalui keunggulan internal seperti penerapan teknologi modern, sistem audit internal yang solid, dan lain-lain. Namun, meskipun kinerja keuangan menunjukkan tren yang positif, tantangan seperti pengelolaan utang dan ketergantungan pada proyek pemerintah tetap menjadi perhatian. Untuk saran,
Yaitu untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan, PT PP Persero disarankan untuk memperluas diversifikasi proyek dengan mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah dan meningkatkan partisipasi dalam sektor swasta serta energi baru yang terbarukan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah menjelaskan materinya dari bab 1 sampai bab 11. Oke, berakhirnya dari bab 11 tadi berakhir pula presentasi dari kami. Kami udah membahas materi dari awal. Semoga dengan materi yang sudah kita pelajarin, kita semua jadi lebih paham tentang dunia bisnis dan manajemen modern serta siap menghadapi tantangan di era digital ini. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.